Prospek nikel di tanah air semakin cemerlang, apalagi seiring dengan rencana pemerintah menggenjot industri baterai listrik untuk mendukung penggunaan mobil listrik. Dalam dua tahun terakhir, penguasaan produksi nikel pun ternyata mulai bergeser. Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam Raja Nikel Nusantara. Dalam webinar tentang pemanfaatan nikel pada pekan lalu, Kementerian ESDM memaparkan bahwa perkembangan data porsi produksi nikel di Indonesia. Nah, tahun 2014, produksi nikel ini masih dikuasai oleh Vale sebesar 77%, kemudian disusul Antam 19%, dan perusahaan lainnya sebanyak 3%. Nah, namun porsi ini telah berubah drastis hanya dalam waktu 2 tahun. Pada 2018 hingga saat ini, Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP muncul dan sudah menguasai 50% dari produksi hilir nikel di tanah air. Nah, porsi Vale pun ini merosot hanya jadi 22%. Dan Antam ini kita lihat hanya 5%. Perusahaan nikel BUMN itu bahkan sudah tersalip oleh Virtu Dragon yang memegang porsi hingga 11%. Kemudian Harita Group 6% dan perusahaan lainnya sebanyak 6%. Nah, perkembangan ini diprediksi akan semakin dinamis di tahun-tahun berikutnya. CEO IMIP juga membeberkan bagaimana masifnya produksi nikel olahan di Morowali tidak tiba-tiba terjadi begitu saja. Dengan menggandeng investor dari China, industri olahan nikel dibangun mulai tahun 2013. Pada awal tahun 2014, fasilitas pengolahan nikel atau smelter pertama pun ini dibangun dengan kapasitas saat itu sebesar 300.000 ton nikel PIG atau NPI. Nah, proses pembangunannya pun ini menghadapi berbagai tantangan. Industri nikel olahan Morowali akhirnya berkembang pesat dalam rentang 2015 hingga 2019. Sehingga sampai saat ini Morowali punya totalnya 32 fasilitas produksi dan ditargetkan ini terus bertambah sampai 40 pada akhir tahun ini. Dengan demikian kebutuhan biji nikel yang mampu diserap sebagai bahan baku mencapai 25 juta metrik ton. Produk nikel olahan yang dihasilkan ini juga tidak hanya berupa NPI, melainkan sampai ke 3 juta metrik ton stainless steel dan 3,5 juta metrik ton carbon steel. Bahkan perusahaan ini juga sedang bergerak di produk nikel untuk bahan baku baterai mobil listrik melalui teknologi hidrometalurgi atau HPAL. Nah, jika berjalan lancar, olahan nikel dengan jenis ini akan menjadi yang terbesar di dunia. Nah, kira-kira investasi mencapai 3 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu seperti apa nih pertumbuhan produksi nikel di Indonesia saat ini? Nah, berdasarkan data Kementerian SDM, realisasi produksi nikel Indonesia setiap tahunnya ini mengalami peningkatan. Setelah di tahun 2015, kalau kita lihat ini produksinya sekitar 300.000 ton, kemudian meningkat produksinya ini stabil di kisaran 800.000 ton di 2016 hingga 2018 dan akhirnya melejit hingga lebih dari 1 juta ton pada akhir tahun lalu. Nah, jumlah ini adalah yang tertinggi atau juara di dunia. Untuk tahun ini produksi nikel bahkan ditargetkan bisa menembus 2 juta ton. Nah, menurut pemerintah, ke depannya industri hilir nikel ini akan semakin kompetitif dan masif menjanjikan baik untuk pengembangan industri berbasis stainless steel maupun untuk industri baterai. Sayangnya, sampai sekarang sebagian besar produk yang dihasilkan smelter di Indonesia ini masih intermediate product atau produk setengah jadi. Berdasarkan jenis kemurniannya, nikel yang diproduksi di Indonesia ini juga masih didominasi oleh nikel kelas 2 yang menghasilkan NPI atau ferronikel. Sedangkan porsi nikel kelas 1 untuk menghasilkan nikel matte ini masih sangat sedikit. Makanya pemerintah terus mendorong agar produk nikel ini bisa dikembangkan lebih jauh lagi supaya bisa memiliki nilai tambah. Dan juga diharapkan ekspor nikel ini juga semakin tumbuh ke depannya. Lantas bagaimana perkembangan ekspor nikel Indonesia sejauh ini kita lihat di slide berikutnya. Nah, selama ini ekspor nikel kita memang masih didominasi oleh biji nikel nih kalau kita lihat sebesar 20 juta ton di tahun 2018, kemudian naik menjadi 30 juta ton di tahun 2019. Sedangkan produksi nikel, matte, kemudian ferronikel dan juga NPI ini masih sangat rendah. Nah, untuk meningkatkan nilai tambah dan ekspor produk nikel ini, pemerintah saat ini sedang mengebut hilirisasi industri nikel. Saat ini Indonesia tengah mengembangkan smelter teknologi hidrometalurgi atau HPAL untuk pengolahan biji nikel
kadar rendah. Nah, produk hasil olahan smelter HPAL ini nantinya bisa berupa mixed hydroxide precipitate atau MHP maupun mixed sulfide precipitate atau MSP. Produk ini merupakan cikal bakal nikel sulfate atau cobalt sulfate yang menjadi bahan baku komponen baterai untuk kendaraan listrik. Namun proyek smelter HPAL ini merupakan proyek sensitif karena selain membutuhkan belanja modal yang besar, prosesnya ini juga rumit dan juga memerlukan pengalaman yang cukup untuk membangun dan juga menjalankan proyek tersebut. Paling tidak sudah ada 6 perusahaan yang berencana membangun smelter nikel dengan HPAL dan juga 5 diantaranya ditargetkan bisa beroperasi pada tahun 2021 mendatang. Nah, total belanja modal atau investasi dari ke-6 smelter HPAL ini diperkirakan mencapai 5,13 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 75,9 triliun rupiah.